Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Banyu Film. Di alur film kali ini, Banyu akan kembali melanjutkan alur film dari Jackie Chan lagi nih guys. Di alur film yang berjudul The Spy Next Door ini akan menceritakan seorang agen rahasia CIA yang memutuskan pensiun dan akan fokus bersama keluarga barunya. Tetapi akan dihadapkan dengan situasi buruk ketika keluarganya dalam masalah dan memaksanya ia harus kembali menjadi agen rahasia demi bisa membuat keluarganya aman. Nah, bagaimana keseruan agen Jackie dalam menghadapi situasi buruk tersebut? Oke lah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur filmnya dan tonton sampai selesai. Film akan berlatar belakang di negara Amerika dan di sebuah perumahan hiduplah sepasang kekasih yang tinggal bersebelahan rumahnya. Mereka adalah Bob dan Jillian, di mana Jillian ini merupakan janda anak 3 yang masing-masing bernama Feren, Ian, dan Nora. Nah, faktanya ketiga anak dari Jillian ini sangat tidak menyukai hubungan ibunya bersama Bob, lantaran mereka belum mengetahui siapa Bob sebenarnya. Hal itu membuat Jillian merasa pesimis tentang kelanjutan hubungan yang mereka jalani saat ini. Namun meski begitu, Bob tak menyerah untuk membuat anak-anak Jillian menyukai dirinya. Fakta yang sesungguhnya, Bob ini ternyata adalah seorang agen CIA yang tidak diketahui oleh Jillian. Dan karena hal itu akan menjadi masalah untuk hubungan mereka ke depannya. Di dalam organisasi agen CIA, Bob ini merupakan seorang agen terbaik di sana dan sering menyelesaikan misinya dengan sangat cepat. Itu bisa dibuktikan ketika ia akan menangkap seorang kriminal yang bernama Portland. Pada faktanya, Portland ini akan menyabotase sebuah pabrik minyak dengan sebuah serum yang dibuatnya, di mana serum ini mampu menyerap minyak dalam jumlah banyak, dan itu akan berdampak buruk bagi keberlangsungan kehidupan manusia nantinya. Beruntung sebelum Portland memasukkan serumnya, Bob datang dengan tepat waktu dan menggagalkannya dengan peralatan canggihnya. What's this? C4. When we... I would love to chat, but I... Atas keberhasilannya menangkap Portland tadi, Bob mendapat ucapan dari rekan-rekannya di kantor. Namun ternyata misi tadi merupakan misi terakhir Bob sebagai seorang agen CIA karena ia memutuskan pensiun dan ingin hidup normal serta akan melangsungkan pernikahan dengan pacarnya. Keesokan harinya Bob mulai mendatangi rumah Jillian demi bisa mengambil hati anak-anaknya. Dan ternyata di hari itu juga Portland berhasil melarikan diri saat hendak dibawa ke penjara. Dan hal itu menimbulkan pertanyaan bagi rekan Bob, yaitu Ray dan William, jika ada orang dalam yang terlibat dalam masalah ini. Di sisi lain, Portland sampai di sebuah markas rahasia miliknya, di mana di sana ia membuat serum berbahaya tersebut. Kembali ke Bob, terlihat mereka akan merencanakan liburan bersama, di mana saat Bob sedang menyiapkan makanan, ia ditelepon oleh William yang mengabarkan jika Portland telah kabur. Bob yang sudah pensiun tak mau lagi berurusan dengan hal ini, dan itu pun dimaklumi oleh William. Namun tujuan William menelpon Bob sebenarnya adalah untuk mengabarkan jika ia menemukan sebuah dokumen rahasia yang tidak bisa dibuka olehnya dan rekan-rekannya di CIA. William meyakini jika dokumen ini ada kaitannya dengan kejahatan yang dibuat oleh Portland. Maka dari itu Bob diminta untuk membukanya. Merasa mampu dan ingin membantu rekannya, Bob pun akhirnya setuju
dan meminta dokumen itu agar dikirimkan segera ke komputernya. Saat Bob baru saja berhasil membuka dokumennya, tiba-tiba datanglah Jillian yang mengabarkan jika liburan terpaksa dibatalkan karena ayahnya mendadak masuk rumah sakit. Nah, dalam situasi ini Jillian tidak bisa membawa anak-anaknya karena ia akan pergi ke luar kota. Sementara anak-anaknya harus sekolah keesokan harinya. Sontak hal itu membuat Bob dengan senang hati akan menjaga anak-anak Jillian dengan tujuan agar bisa lebih dekat lagi dengan mereka. Ketiga anak itu pun terlihat tidak suka dengan sikap dari Bob, dan Bob malah menjadi merasa tertantang untuk bisa mengambil hati mereka bertiga. Bukan cuma tidak suka dengan sikap mereka saja dan juga penasaran dengan jati diri, Bob pun langsung mencari tahu dengan menggeledah seisi rumahnya. Nah, si Ian yang melihat ada komputer di situ dan melihat isi dokumen rahasia tersebut langsung mendownloadnya karena ia menganggap jika itu merupakan sebuah tiket konser band terkenal. Yang padahal dokumen rahasia tersebut merupakan sebuah formula untuk membuat serum berbahaya milik Portland. Terlihat pacar Portland yang bernama Tatiana ini akan berusaha mengambil dokumen rahasia tersebut. Namun ia belum bisa mengakses lokasinya karena masih terhalang sistem keamanan di dalamnya. Kembali ke Bob, ia mulai memerankan perannya untuk mengasuh ketiga anak itu. Mulai dari gagal memasak, lalu mengantarkan Feren dan Ian ke sekolah. Sampai mengajak Nora berbelanja pakaian untuk acara Halloween tahun ini. What is this? It's too big. Nora! Nora! Setelah selesai, Bob pun langsung menjemput Ian dan Nora di sekolah untuk kembali ke rumah. Sampai malam tiba, Bob langsung menyuruh anak-anak untuk segera tidur. Tetapi Nora yang masih bersemangat untuk bermain-main membuat Bob sedikit kesulitan untuk menidurkannya. Untungnya ia berhasil setelah menyanyikan lagu Nina Bobo dalam bahasa Cina. Usai selesai dalam tugasnya, Bob menelepon William untuk meminjam alat-alat yang biasa digunakan olehnya agar bisa dengan mudah dalam mengasuh ketiga bocah tersebut. Get the kids ready for school. Please put on a longer skirt. Maybe next week I'm gonna meet ya. Help me put these away. Yeah. You know the rules. Setelah semua rutinitas sudah dilakukan dengan sempurna, Bob mendapati Feren yang sedang merenung di atas genteng. Hal itu langsung dimanfaatkan oleh Bob agar ia bisa lebih dekat lagi dengan Feren. Di sini Bob menanyakan kepada Feren mengapa ia mengambil Jillian dengan sebutan nama, bukan dengan sebutan ibu. Feren pun menjawab bahwa yang sebenarnya Jillian bukanlah ibu kandungnya, di mana yang sebenarnya ayah Feren menikahi Jillian saat usianya masih balita. Itu sebabnya ia tak mau memanggil Jillian dengan sebutan ibu. Namun di sini Bob berusaha menenangkan Feren dan membuatnya tersenyum yang membuat Bob semakin percaya jika dia bisa mengambil hati dari Feren. Di sisi lain, Tatiana akhirnya berhasil melacak keberadaan dokumen itu berada di mana. Portland langsung menyuruh para anak buahnya agar mendatangi lokasi tersebut dan mengambil dokumennya serta membunuh semua saksi yang ada di tempat itu. Keesokan harinya, Bob berhasil mengambil hati dari Ian setelah ia memberikan sebuah kaset konser kepadanya. Serta di sini Bob menyarankan agar Ian berpenampilan sedikit menarik agar teman-temannya menyukai dirinya. Di sisi lain, Tatiana dan anak buah Portland sudah sampai di rumah Bob dan mencari keberadaan dokumennya. Namun seperti yang sudah diketahui, dokumen tersebut sudah tidak ada di rumah Bob, yang membuat Portland marah besar. Ditambah lagi kekesalannya pun semakin besar setelah mengetahui jika rumah itu merupakan rumah Bob
yang menangkapnya kemarin. Alhasil Tatiana pun langsung memerintahkan anak buah untuk mencari Bob, yang kebetulan ia sedang berada di rumah milik Jillian. No, I see him there. Don't kill him yet. We need information. Princess. Mengingat kondisi yang mulai memburuk, Bob pun langsung menjemput anak-anak lebih cepat dan mengajaknya makan di sebuah restoran. Nah, di sana Bob langsung menelepon rekannya untuk meminta bantuan. Dan ketika Bob masuk, ia sudah mendapati ketiga anaknya itu sedang mengobrol dengan seorang pria bernama Larry. Entah dari mana dia berasal, tapi yang pasti dia ini sok asik dengan Feren. Dan hal itu memunculkan kecurigaan terhadap Bob kepada Larry ini. Dan benar saja, Larry ini merupakan salah satu anak buah dari Portland yang diutus untuk menangkap Bob. This is going to be painful. Di sini Feren mulai curiga setelah apa yang terjadi tadi dan mulai bertanya siapa sebenarnya Bob. Namun pada akhirnya Bob pun mengaku jika dirinya merupakan agen rahasia dari CIA. Tak lama berselang, Ray pun tiba-tiba datang dan langsung menanyakan keberadaan dokumen itu berada. Nah, Bob yang tidak tahu pun terus mengelak sampai pada akhirnya terungkaplah sudah siapa pengkhianat yang ada di CIA yang tak lain adalah Ray. Dan di sini Bob baru menyadari jika jam tangan pemberian Ray merupakan sebuah pelacak. Dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Bob pun membuang jam itu di tempat yang jauh agar tidak bisa dilacak lagi. Setelah itu Bob memutuskan untuk tinggal di sebuah hotel agar mereka tidak dikejar oleh anak buah Portland. Malam harinya Feren menelepon Jillian dan mengatakan kebenaran yang dimiliki oleh Bob, yang membuat hubungan Jillian dan Bob pun harus berakhir. Karena Jillian tidak mau anak-anaknya dalam bahaya. Jillian! I'm really sorry about everything. What are singing China songs? Setelah itu Bob pun kembali ke agen CIA untuk menangkap Portland dan bawahannya agar semua keributan ini selesai. Namun tak disangka Ian muncul di tempat Bob dan tak lama berselang Portland dan bawahannya juga datang ke sana yang membuat mereka berdua harus tertangkap dan mulai diinterogasi. Di tengah-tengah mereka menginterogasi Bob, situasi pun semakin memburuk ketika Larry berhasil menangkap Feren dan membawanya ke sana juga. Setelah itu interogasi pun kembali berlanjut dan Bob kembali menegaskan jika ia tak tahu dokumennya berada. Namun Ian yang tak asing dengan namanya langsung mengutarakan jika dokumen itu berada di dalam iPod miliknya. Alhasil Portland pun memerintahkan sebagian anak buahnya mengambil dokumen tersebut. Sementara ia akan segera menyusul setelah membunuh mereka bertiga. Namun untungnya dengan alat canggihnya, Bob berhasil lepas dari ikatan dan langsung menghajar mereka semua. Setelah itu mereka bergegas menuju rumah dan di tengah perjalanan Ian menyuruh agar Bob segera menghubungi temannya yang bisa dipercaya. Karena dengan kehebatannya dia sudah merekam semua pembicaraan para penjahat tadi dengan telepon. Karena semua bukti sudah ada, Bob pun segera menghubungi William untuk meminta bantuan. Dan saat para anak buah Portland tiba, Bob berhasil mengalahkan mereka setelah ketiga anak itu membantu Bob menggunakan peralatan CIA miliknya. Take some of this stuff. What is all this?
Protection. Whether you Williams. Setelah semuanya selesai, anak-anak pun menyadari bahwa Bob ini merupakan sosok sang ayah yang mereka cari selama ini. Dan yang lebih mengharukannya lagi, Feren akhirnya mau memanggil Jillian dengan sebutan ibu, lalu memintanya untuk menjadikan Bob sebagai ayah bagi mereka bertiga. Di scene akhir, Bob pun akhirnya menikah dengan Jillian dan mereka semua hidup bahagia setelahnya. Film pun tamat.